Guna mengantisipasi terjadi gangguan keamanan pada saat pelaksanaan pemilu serentak di wilayah hukum Polda Papua di tahun 2024, Kepolisian Daerah Papua melaksanakan simulasi Sispam Kota atau Sistem Pengamanan Kota yang dihadiri langsung Kapolda Papua beserta pejabat utama dan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kodam 17 Cendrawasih, dan pemerintah daerah berlangsung di lapangan SPN Jayapura. Irjen Polisi Matius Derek Fakiri Kapolda Papua menyebutkan latihan simulasi terkait pengamanan pelaksanaan pemilu serentak sangatlah penting untuk melihat kesiapan personil Polri, tapi juga peralatan sistem pertahanan Polri di wilayah hukum Polda Papua dalam hal menjaga situasi keamanan saat pemilu hingga penetapan calon terpilih. Selain itu, kami juga berharap dalam menghadapi konflik pemilu dibutuhkan sinergis. Selain itu dibutuhkan sinergitas, kerjasama dan koordinasi antara aparat keamanan dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, saya mengajak bersama-sama kita menjaga situasi tetap kondusif dan mensukseskan pemilu 2024 agar berjalan aman, lancar dan damai di wilayah hukum Polda Papua. Sambung Jenderal Bintang 2 ini, pengamanan pemilu di tahun 2024 bukan saja tanggung jawab personil Polri, tapi juga perlu sinergitas berbagai elemen baik Polri, TNI, juga pemerintah daerah serta masyarakat di Papua agar terciptanya situasi aman dan damai. Provinsi yang ada di wilayah hukum Polda Papua, tentunya kami perlu mempersiapkan semua rencana pengamanan dari semua pentahapan itu secara baik dan benar. Di situ makanya anggota kita latihkan. Saya tadi meminta juga nanti semua kabupaten melatihkan sehingga semua bisa melaksanakan prosedur pengamanan itu secara baik dan benar. Apabila terjadi kasus-kasus sebagaimana yang tadi kita jadi tahap pertama, tahap kedua kalau nanti pemungutan, dan tahap ketiga pada saat penghitungan. Tentunya di Papua ini kan ada juga kekhususan, yaitu gangguan daripada kelompok kriminal bersenjata. Tentunya ini kita harus mempersiapkan. Anggota harus dilatih sehingga mereka sudah tahu bagaimana cara tindaknya dalam setiap tahun itu, termasuk teman-teman yang ada terlibat dalam pengamanan ini. Di tempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Papua Stef Dumbon mengatakan pembiayaan dalam pemilu serentak tahun 2024 di Papua bersumber dari APBN dan APBD, pemerintah daerah baik provinsi maupun kota kabupaten. Pertama, untuk pemilu dan pilpres itu bersumber dari APBN, jadi itu tidak ada masalah. Khusus mengenai pilkada nanti, pilkada itu kan dari tadi dijadwalkan November, itu dimajukan ke September, dan tahapan itu akan dimulai bulan depan, bulan November. Sehingga kami sekarang lagi proses pendekatan dengan pemerintah daerah masing-masing. Sampai hari ini dari 9 kabupaten kota itu sudah 2 kabupaten yang melakukan penandatanganan bantuan tiba untuk pilkada nanti tahun depan, yaitu Kota Jayapura dengan Kabupaten Kerong. Sementara 7 kabupaten lainnya kita masih dalam proses, termasuk Provinsi Papua sendiri. Kami masih berusaha pendekatan dengan pemerintah provinsi, dan insya Allah dalam tanggal 25 Oktober nanti kami ada rapat kerja secara serentak antara Gubernur, Muspida, Kapolda, Pangdam, serta KPU, Bawaslu, dan Kesbangpol seluruh Papua untuk kita membicarakan soal persiapan pilkada nanti. Ditambahkan Stef Dumbon, dari 9 kabupaten kota di Papua yang telah melakukan NPHD kepada penyelenggara pemilu, yakni 2 kabupaten dan 1 kota, dan tersisa 7 kabupaten termasuk dalamnya Pemda Provinsi Papua. Pelaksanaan latihan simulasi sistem pengamanan kota saat pemilu serentak 2024 melibatkan ratusan personil Polri maupun TNI dari berbagai satuan kerja di wilayah hukum Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Melviandres Pamanggori, Noken Live melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya.